Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Pak. Semoga diberikan keutamaan untuk menghadiri setiap hari ya untuk sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah. Ada yang tahu beriman kepada Allah itu rukun iman yang keberapa? Pertama, Pak. Pertama, bagus, Ustaz. Jadi pengertian beriman kepada Allah. Siapa yang mau bantu Bapak membacakan pengertian ini? Silakan. Iman kepada Allah merupakan beriman yang bertahan dengan dasar kebenarannya. Iman pada lain bergantung pada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah selalu mendahulukan penyebutan iman kepada Allah. Nah, jadi iman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang pertama ya. Menjadi landasan dari rukun iman yang lainnya dari iman kepada mereka, dengan kita dan sebagainya. Nah, iman ini bergantung pada iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran dan Sunnah selalu mendahulukan penyebutan iman kepada Allah. Next, selanjutnya makna utama dari iman kepada Allah. Siapa yang ingin bantu Bapak membacakan makna utama? Silakan. Beriman berarti percaya sepenuh hati akan eksistensi Allah dan dalam ibadah serta amal sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Oke, terima kasih Rizka. Jadi beriman ini percaya dengan sepenuh hati, tak boleh setengah-setengah. Nah, dengan eksistensi atau keberadaan Allah. Terus selalu menjalankan ibadah serta amal sesuai tuntunan Allah. Artinya mencakup pengakuan bahwa hanya Allah yang maha benar dan segala yang disembah selainnya adalah batil. Oke, selanjutnya cara beriman kepada Allah. Nah, siapa yang mau bantu Bapak untuk membacakan cara beriman kepada Allah? Ayo, Boleh yuk. Oke, gas. Cara beriman tidak itu sekedar ucapan, iman harus diwujudkan dalam segalanya, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Oke, cara beriman ini tidak hanya sekedar mengucapkan ya. Nah, jadi kita tuh cuma bahwa saya ini beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah dan semua ciptaannya. Nah, iman ini harus diwujudkan melalui tiga ranah. Yang pertama ditanamkan dalam hati, diucapkan dalam lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Berikutnya adalah yang didapatkan oleh ya, imannya kepada Allah. Nah, yang pertama meyakini dalam hati. Nah, meyakini dalam hati ini percaya sepenuh hati bahwa Allah itu ada, Allah Maha Esa dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itu keyakinan dari dasar ketatanannya, takut, cinta dan pengharapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap tindakannya. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan, mengikrarkan keimanan, misalnya dengan dua kalimat syahadat dan sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang mengucap keimanan mempertegas pengakuan dan menjadi pengikat amal bagi seorang muslim. Selanjutnya, diamalkan melalui perbuatan. Nah, dengan melakukan perbuatan ini bisa melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Nah, iman ini yang melalui amal menjalankan sholat, puasa, zakat dan ibadah lainnya dengan sungguh-sungguh serta menghindari dosa seperti berbohong dan mencuri dengan konsekuensi ketaatan adalah bukti nyata keimanan. Selanjutnya, mempelajari ajaran dan bertawakal. Nah, belajar Al-Quran adalah dari ajaran Islam memperkuat iman. Setelah berikhtiar, seorang mukmin bertawakal, berserah diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya dalam setiap keadaan. Nah, dampak beriman kepada Allah, siapa yang mau bantu? Sudah, Dampak beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah membawa perubahan besar, ketenangan hati, tujuan hidup,
yang jelas untuk mencari ridha Allah, akhlak baik, ketabahan menghadapi cobaan, disiplin beribadah dan menjauhi perbuatan buruk. Pada akhirnya iman menjanjikan kebahagiaan di dunia dan harapan keselamatan di akhirat. Oke, jadi dampak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita mendapatkan ketenangan hati serta tujuan hidup yang jelas untuk mencari ridha Allah, terus akhlak baik, ketabahan, menghadapi cobaan dan lain-lain. Selanjutnya aplikasi dalam kehidupan. Nah, yang diajarkan bahwa iman dalam proses tawakkal adalah keyakinan hati, pengakuan lisan dan implementasi perbuatan. Juga mendorong siswa untuk mempraktikkan langkah yang dibahas dalam Al-Quran. Nah, aksi hariannya bisa melalui mulai dengan zikir dan niat ikhlas. Nah, terus pembelajarannya luangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan hadis, refleksinya renungkan hikmah, ujian dan perbaikan diri. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Oke, Bapak ingin kalian bagi jadi 4 kelompok, yang perempuan 2 kelompok, yang laki-laki 2 kelompok. Selama 2 menit. Sembilan dalil beriman kepada Allah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, Al-Baqarah ayat 285 dan hadis Jibril riwayat Muslim. Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Cara beriman kepada Allah itu adalah berdoa, kemudian meyakini bahwasanya segala yang dilakukan itu pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Amin. Berikan tepuk tangan ke kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Maka kesimpulannya, ajaran yang beriman kepada Allah adalah proses yang hati, pengakuan lisan dan implementasi perbuatan. Serta beriman itu harus dengan sepenuh hati ya kalau adik-adik, anak-anak, kakak-kakak, abang-abang. Bapak-bapak ada Pak? Bapak-bapak. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.